Oke, selamat sore podcast 100 Active Viewer, kembali bersama kita di area Aptiknas, booth Aptiknas di Indonesia International Smart City Expo and Forum 2024. Nah, kali ini saya bersama dengan Pak Denny. Udah lama nggak ketemu, tapi ketemunya ini terus ya virtual ya. Sekarang kita bisa ketemu di Langsung satu reuni. tempat ya kan. Langsung saya tarik ke sini, kita bisa podcast bersama ya. Nah, ini mungkin banyak yang belum kenal, tapi boleh izin Pak Denny memperkenalkan diri, nama dan perusahaannya. Oke, selamat siang Aptiknas dan rekan-rekan Aptiknas. Terima kasih Pak Fengki waktunya. Kita kebetulan ketemu di acara ISMAX di Smart City Expo. Saya Denny Utama sebagai Marketing and Community Lead dari Eliteri. Kebetulan juga member ya Pak di Aptiknas, tetapi memang baru sekarang bisa ketemu dan thank you Pak untuk kesempatannya. Jadi mungkin cerita sedikit kenapa Eliteri ada di sini. Kebetulan kami join dengan booth dari APEXI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Karena kebetulan Eliteri sendiri memang ada MOU, agreement dengan APEXI untuk menerapkan teknologi generatif AI untuk membantu pemerintah-pemerintah kota, Pak Fengki. Itu mungkin kira-kira. Ini menarik nih ya, karena saya juga aktif di komunitas Artificial Intelligence ya. Wow. Jadi ini menarik karena apa? Karena ternyata sekarang sudah ada solusi lokal kan ini ya. Betul, dari Solusi Eliteri, lokal, generatif AI yang bisa membantu perkotaan-perkotaan kita. Karena ini sesuai nih Pak dengan tema kita nih. Smart City to Smart Nation. Oh, cocok banget Pak, betul, Nah. betul. Menarik. Ini dari Aptiknas ya, topiknya Iya, ya. Keren. gimana cerita roadmap-nya kita, kota-kota kita nih ya. Karena terus terang saya harus lihat dan akui bahwa ada kota-kota yang mungkin sudah sangat siap. Betul. Secara infrastruktur, datanya sudah ada. Karena Yes. kalau mau bikin generatif AI, tentu harus punya datanya kan? Setuju Pak, betul. Nah, kalau yang belum bagaimana? Nah, ini Iya. Eliteri bantunya di mana aja nih? Oke, ya thank you Pak Fengki. Jadi ini sebenarnya topiknya menarik dan matching banget dengan kami ya. Dan benar Pak Fengki, kita malah sudah 2 tahun yang lalu Pak ya. Kita roadshow ke beberapa kota terutama di Bali ya, kita event bareng. Nah, jadi Eliteri sendiri memang cukup lama di bidang infrastruktur sebenarnya Pak ya. Tapi memang di 5 tahun terakhir ini karena di tren digitalisasi terutama di pemerintah, akhirnya kita banyak bermain di cloud. Jadi solusi-solusi yang kita bangun memang mostly menggunakan teknologi cloud computing. Walaupun memang tetap di pasar itu tetap kombinasi ya Pak ya, antara physical on-premise, hardware dan juga menggunakan cloud. Nah, kurang lebih solusi yang kita bawa kali ini ada namanya Elipedia Pak. Elipedia ini adalah AI chatbot knowledge management. Jadi tujuannya adalah justru ini berawal dari sebuah permasalahan Pak yang datang dari dari kami sendiri maupun dari market. Contohnya adalah ketika ada sebuah instansi yang punya dokumen cukup banyak, administrasi, surat menyurat dan lain sebagainya, tetapi mereka ketika mau mencari satu data kesulitan. Biasanya mereka searching di Explorer gitu ya, Ctrl F, mereka cari data ini, data itu dan seterusnya. Akhirnya waktunya habis untuk mencari dokumen. Belum lagi ternyata dokumen itu masih salah atau belum update dan seterusnya. Langkah selanjutnya adalah biasanya merangkum. Setelah merangkum baru menyusun deh dokumen yang mereka butuhkan. Nah, Elipedia di sini membantu untuk bisa merangkum, menganalisa dan juga mengenerate hal baru. Makanya Elipedia ini menggunakan teknologi generatif AI Pak, kebetulan menggunakan Google Cloud. Itu Pak kira-kira. Nah, ini jadi menarik ya. Jadi mungkin kalau podcast viewer bayangkan ini kayak chat GPT, ya kan, tapi di dalam ini ya pemerintah daerahnya ya. Betul. Nah, Jadi eksklusif Pak. Eksklusif ya. Terus betul. datanya dari mana Pak? Oke, Ah. jadi betul tadi ChatGPT, kalau ChatGPT memang datanya kan internet ya Pak ya, Yeah. atau Gemini gitu ya, Yeah. datanya dari Google. Kalau yang ini kita datanya justru eksklusif per instansi. Oke. Jadi contohnya kalau ChatGPT datanya internet, kalau ini Bapak bisa upload sendiri dokumen yang memang khusus untuk instansi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak melenceng datanya, tidak halusinasi kalau istilah AI, dan juga memang datanya sesuai, Oke. artinya valid gitu. Nah, berarti isi datanya ini bisa macam-macam Pak. Betul. Jadi artinya kalau kita upload dokumen, dia baca PDF teksnya, misalnya, ya atau kan? tabel, Kalau dia spreadsheet. video Betul. bisa iya. juga video ya, suara. Bahkan iya betul, yang audio tersebut, jadi misalnya ini banyak curhatan dari pemerintah kota Pak, misalnya ada pidato dari pimpinan, Pidato, oke. mereka nggak sempat bikin notulen karena mungkin memperhatikan ya, jadi bisa diupload Pak, nanti Oke. kita bisa transkrip, terus bisa bikin rangkuman dan Ya, seterusnya. nah ini sangat menarik ya solusi yang disediakan oleh Eliteri. Nah, jadi Ya. kalau kita seperti ini, jadi akan ada yang hilang pekerjaan dong nih Pak. Iya kan? Karena Foto-foto. selama ini yang kepala dinasnya nyuruh kepala seksi, ayo cariin data,
kepala seksinya nyuruh lagi. Pak Pengki emang kalau udah pengalaman di pemerintah begini nih, tahu aja. Betul Pak, jadi terus gimana di urusannya dia nanti kalau kayak gini ya, silakan. Betul Pak, jadi salah satu ceritanya adalah di salah satu, ini dari sekretariat daerah ya Pak ya. Memang mereka sering memberikan paparan, sering memberikan pidato, tapi datanya harus lengkap dan valid kan Pak. Oke. Contoh nih, ada satu case memang bulan lalu nih, ada permintaan tolong buatkan saya, ini dari Bapak pimpinan ya, buatkan saya pidato tentang penanggulangan sampah, Oke. tentang angka stunting. Nah tapi datanya kan harus update nih Pak, dari mulai 2022, 2023, bahkan 2024. Nah ini yang terjadi sebelumnya adalah mereka mengolah data dulu Pak, Iya. tarik datanya, mungkin di look up, di pivot dan lain-lain. Nah, menggunakan Elipedia ini yang kebetulan memang lagi uji coba lebih cepat Pak. Jadi Oke. tinggal tolong berikan saya rangkuman, lalu analisis dari tahun ke tahun, terus misalnya ada gap seperti apa, itu dalam hitungan menit Pak. Ya seperti Oke. pakai ChatGPT lah Pak. Jadi kurang artinya lebih. sebetulnya tidak hanya kaitannya mengambil data dan mengekstrak data menampilkannya, tapi mungkin juga malah mungkin bisa memberikan sampai analisa nih Pak ya. Betul Pak Pengki. Wah, ini Bahkan luar biasa. sempat kita iseng-iseng coba, tolong buatkan struktur pidato dari mulai Assalamualaikum Wah, ini. sampai buatkan saya pantun yang berhubungan dengan topik. Waduh, Nah, itu silakan ini kita pekerjaan para tenaga ahli digantikan. saya juga deg-degan sih Pak. Digantikan oleh sistem-sistem seperti Yes, ini ya. Pak. Oke, ini jadi sangat menarik podcast One Viewer. Ya. Teknologi seperti ini memang sangat diperlukan oleh Indonesia ya. Nah, Baik, Pak. mungkin yang tadi Pak belum terjawab tuh pertanyaannya. Selama ini pakai orang, Yes. ya kan? Kita lihat deh, mungkin sebagian besar habis anggaran kita itu untuk menggaji orang ya kan. Nah, Kurang kalau lebih pakai itu. sistem, kemana mereka ini Pak? Nah, ini. Iya, jadi ya ini juga pertanyaan yang sering muncul bahkan dari user ya. Ya. Jadi user yang tertarik tapi user juga yang merasa ketar-ketir gitu Betul. ya. Jadi akhirnya kita justru membukakan wawasan mereka bahwa justru waktu yang selama ini dihabiskan untuk mencari data, mungkin sekarang lebih berpikir untuk bagaimana meng-create suatu konten baru Oke. Pak. Dan mana kalau content creation nggak bisa diotomatisasi untuk saat ini ya Pak ya. Betul ya. Jadi itu masih tetap akan perlu orang ya kan yang bisa menginput ataupun memasukkan data yang Yes. sesuai gitu ya. Gitu, Oke. Pak. Nah, mungkin terakhir Pak Denny, apa sih tantangannya ya? Apakah mungkin dari segi pengadaannya atau dari segi humannya, orangnya belum siap, SDM-nya belum siap, apa yang Pak Denny lihat nih kira-kira kalau kita terapkan ini di pemerintahan kita, apa saja kendalanya? Oke, terima kasih Pak Pengki. Mungkin tantangan terkait penerapan AI ini sendiri ya. Yang pertama tentunya wawasan Pak. Wawasan itu artinya gini, kadang-kadang pemerintah kota atau suatu instansi itu kadang ibaratnya dia karena lihat sebelah dia pengen pakai. Ya. Padahal mungkin wawasannya atau kebutuhannya belum di sana. Itu satu. Yang kedua adalah bisa jadi dia tidak tahu mau dibikin apa. Oke. Jadi kadang-kadang kita tanya, mereka pengen menerapkan AI tapi use case-nya apa Pak gitu. Akhirnya Eliteri biasanya kita memberikan contoh. Kebetulan kami pernah ada penerapan di Universitas Gadjah Mada Pak, di UGM, kita bilang ini use case untuk mahasiswa seperti ini, untuk dosen-dosen seperti ini, dan baru mereka terbuka. Oke. Nah yang ketiga justru adalah ketika sudah ada teknologinya harus dipakai Pak. Iya. Karena seringkali kita tahu ya Pak ya, Ya. bahkan banyak di beberapa paparan bahwa di Indonesia tuh pembuatan aplikasi ya Pak ya, udah ratusan ribu. Tapi akhirnya malah redundant, bikin lagi. Ya. Jadi saya pikir 3 hal itu Pak kurang lebih Ya, ya. Oke. terkait itu. Baik, terima kasih Pak Denny waktunya. Saya terima kasih banyak Pak Boleh Pengki. sharing bagaimana Eliteri bisa membantu pemerintahan daerah khususnya menerapkan generatif AI di lingkupnya masing-masing gitu ya. Oke, siapa narasumber kita berikutnya di podcast 100 XD? Kita nantikan siapa narasumber berikutnya. Terima kasih. Siap. Terima kasih.